Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham under value rutin bagi dividen 2 kali setahun, anak usaha grup konglomerat besar. PBV masih 0,8 kali dan laba naik hingga 85%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Dalam video ini, Mimin mau bahas satu saham yang merupakan anak usaha perusahaan konglomerat di Indonesia. Perusahaan ini punya valuasi PBV yang hanya 0,86 kali dan mampu meningkatkan laba sebanyak 85% di tahun 2021. Perusahaan juga rutin bagi dividen setiap tahun, bahkan 2 kali dalam setahun sejak tahun 2017 hingga sekarang. Dari sisi harga, saham ini sudah mencatat kenaikan 25% di tahun 2022. Meski begitu, dalam 5 tahun terakhir sebenarnya harganya masih turun di atas 40%. Apakah ini sebuah kesempatan? Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 4 2021 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. ASGR punya aset 2,65 triliun di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2020, asetnya berjumlah 2,28 triliun. Artinya aset perusahaan naik 0,37 triliun atau 16,23% dalam 1 tahun terakhir. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 2,65 triliun, perusahaan punya kas dan setara kas sebanyak 1,05 triliun. Artinya 39,62% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,58 triliun atau 123,40%. Selain kas dan setara kas, ada juga piutang pihak ketiga. Dari total aset 2,65 triliun, perusahaan punya piutang pihak ketiga sebanyak 0,47 triliun. Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,11 triliun atau 30,56%. Kedua, liabilitas. ASGR punya liabilitas 1,02 triliun sampai triwulan 4 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 0,72 triliun. Artinya hutang perusahaan naik 0,3 triliun atau 41,67% dalam 1 tahun terakhir. Nah, dari total liabilitas 1,02 triliun, perusahaan punya utang usaha pihak ketiga sebanyak 0,549 triliun. Artinya 53,82% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,189 triliun atau 52,50%. Selain utang usaha pihak ketiga, ada juga liabilitas kontrak pihak berelasi. Dari total liabilitas 1,02 triliun, perusahaan punya liabilitas kontrak pihak berelasi sebanyak 0,148 triliun. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar dalam liabilitas perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,061 triliun atau 70,11%. Ketiga, ekuitas. ASGR punya ekuitas 1,62 triliun sampai triwulan 4 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 1,56 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 0,06 triliun atau 3,85%. Nah, dari total ekuitas 1,62 triliun, perusahaan punya saldo laba belum dicadangkan sebanyak 1,4 triliun. Artinya 86,42% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,07 triliun atau 5,26%. Keempat, pendapatan. ASGR punya pendapatan 3,29 triliun sampai triwulan 4 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 3,34 triliun. Berarti pendapatan perusahaan turun 0,05 triliun atau 1,50% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. ASGR punya biaya pokok penjualan sebanyak 2,76 triliun. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 2,8 triliun. Berarti biaya pokok turun 0,04 triliun atau 1,43% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. ASGR mampu menghasilkan laba sebanyak 0,087 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 0,047 triliun, berarti laba perusahaan naik 0,04 triliun atau 85,11% dalam 1 tahun terakhir.
Ketujuh, rasio keuangan. ASGR punya ROE 6,87% dengan NPM 3,39%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 63,14%. Saham ASGR punya rasio keuangan yang biasa saja. ROE dan NPM tidak lebih dari 7%, bahkan NPM hanya 3%. Meski begitu, perusahaan ini punya komposisi utang yang masih baik, di mana hanya 63% dari modal yang dimiliki. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 12,48 kali dan PBV 0,46 kali. Valuasi perusahaan ini bisa dikatakan cukup berbeda untuk PER dan PBV-nya. PER perusahaan sudah 12 kali, tapi PBV-nya hanya 0,86 kali. Padahal laba perusahaan naik 85% di tahun 2021. Artinya sebenarnya valuasi PER saham ASGR bisa lebih tinggi dibandingkan 12 kali. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Total aset naik karena saldo kas yang bertambah. 2. Liabilitas meningkat karena utang pihak ketiga yang bertambah. 3. Pertumbuhan ekuitas berasal dari peningkatan saldo laba. 4. Pendapatan dan biaya mengalami penurunan, tapi laba naik 85%. Ternyata hal ini disebabkan oleh kenaikan penghasilan keuangan dan penurunan biaya keuangan. 5. Rasio keuangan terlihat biasa saja. 6. Valuasi PER sudah tanggung, tapi dari sisi PBV masih menarik. Demikian analisa singkat saham ASGR berdasarkan laporan keuangan triwulan 4 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit, dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Thank you.